Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, serta nikmat-Nya hingga kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya terutama nikmat iman dan Islam, alhamdulillah kita masih diberikan bagi kita untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga ibadah kita yang telah kita lakukan senantiasa terima dan Allah memberikan ampunan atas hilaf yang telah kita lakukan selama pekan ini. Amin amin amin. Hadirin yang berbahagia, tak lupa salawat dan salam semasih tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita berharap semoga di yaumul akhir nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan kami sebagai Tamir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami mohon kepada jamaah yang telah hadir agar bisa mendapatkan syafnya dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu, agar saudara kita yang datang kemudian bisa dengan mudah memasuki masjid ini dan tidak melangkahi bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kami juga memohon kepada jamaah yang membawa alat komunikasi agar untuk sementara dapat dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu dalam pelaksanaan nanti, baik dalam pada saat aktif menyampaikan khutbahnya maupun pada saat sholat Jumat berlangsung. Terima kasih. Dan kepada yang bawa kendaraan, sepeda motor atau yang lainnya, kami menghimbau, mengingatkan agar diberikan kunci tambahan agar bisa kita mendapatkan kenyamanan dalam menitipkan kendaraan tersebut, walaupun sudah ada security yang menjaga di sekitar kita. Terima kasih. Dan juga kepada yang berada paling kanan dari limbah ini, seperti biasa kami mohon bantuannya untuk dapat menjalankan protokol setelah azan selesai dikumandangkan. Terima kasih. Maklumat berikutnya berkaitan dengan tugas Jumat pada siang hari ini, tanggal 30 Agustus 2024, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1446 Hijriah. Insyaallah yang bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Bapak Ustaz Abdul Razak SQ. Alhamdulillah beliau telah datang kita. Untuk muadzin insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Salman. Waktu zuhur pukul 11.58 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya untuk Posdikas Masjid Al-Ikhlas pertanggal 30 Agustus 2024 dapat disampaikan sebagai berikut. Salurkas pertanggal 23 Agustus sebesar 23.450.281 rupiah.
Adapun penerimaan dari promo Jumat pada tanggal 23 Agustus sebesar Rp1.900.000, Rp1.900.000. Penerimaan dari promo subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.227.000. Penerimaan dari promo kotak maghrib sebesar Rp388.000. Total penerimaan selama 1 pekan sebesar Rp4.515.000. Adapun pengeluaran yaitu pengeluaran untuk bidang operasional sebesar Rp4.600.000, yaitu untuk pemberian kepada karyawan dan juga untuk memberi kebutuhan perawatan tanaman di area kurban. Untuk bidang dakwah dan peribadatan, pengeluaran sebesar Rp1.560.000, yaitu untuk kegiatan ibadah Jumat dan kegiatan kajian Ahad subuh pada tanggal 1 September 2024 nanti. Jemaah sekalian, kami aturkan jazakumullah khairan katsiran atas infak dan sedekahnya yang telah dititipkan di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga Allah menerima infak sedekah jemaah sekalian, dan kami sebagai pengelola di Masjid Al-Ikhlas dapat mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata digunakan untuk kepentingan jamaah dalam melaksanakan ibadah di Masjid Al-Ikhlas ini. Terakhir, mari kita bacakan surah Fatihah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, keluarga kita dijaga kesehatannya dan dijauhkan dari segala berbahaya, dan segala urusan kita Allah mudahkan dalam kegiatannya. Dan kepada saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumah, kita mohon kepada Allah semoga saudara kita bisa sembuh kembali, mencabut penyakitnya, dan bisa berkumpul kembali beribadah di Masjid Al-Ikhlas ini. Begitu, mari sama-sama kita baca surah Fatihah. Semoga Allah mengijabah doa dan permohonan kita. La dunia kuliah sunnah al-Fatihah. Ya amin, amin, amin. Teman sekalian, demikianlah beberapa maklumat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya sekali ya? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فيا أيها المسلمون، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Pertama-tama dan paling utama marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, terkhusus nikmat yang paling agung yakni nikmat iman serta nikmat Islam. Tanpa iman, tanpa Islam yang kita anut, yang kita miliki, maka tidak ada artinya hidup ini sedikit pun. Maka berkat keimanan, berkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan sedikit pun, amal sedikit pun, maka insya Allah akan menjadi catatan kelak untuk disamper, untuk menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, bi'alfi alhamdulillah atas nikmat yang sangat-sangat agung ini, nikmat iman dan Islam ini. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita juga yang hadir, khususnya kaum muslimin dimanapun muslimin, kelak mendapatkan syafaat bersama, kelak mendapatkan pertolongan di hari pembalasan, di hari perhitungan, yang dimana tidak ada satupun yang menolong kita kecuali amal soleh kita dan kecuali atas syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa khotib mewasiatkan khususnya untuk diri khotib pribadi dan umumnya untuk semua sekalian adalah senantiasa menjaga ketakwaan, meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan takwa, dengan tunduk patuh kepadanya, di antara kita akan menjadi mulia, akan menjadi layak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, melainkan karena harta, melainkan karena ketakwaan, ketundukannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang patuh, tunduk atas perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang tidak diberikan di dunia tentunya. Ganjaran yang paling besarnya kelak di akhirat. Adapun di dunia sebagian sudah diberikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran. Orang yang bertakwa, orang yang patuh, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'dhim lahu ajran, maka Allah akan memberikan ganjaran balasan yang sangat besar kelak di hari akhir. Hanya orang-orang yang beriman yang meyakini, hanya orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjalankan ketakwaan. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang yang bertakwa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat,
seperti apakah atau bagaimanakah orang yang disebut orang bangkrut? Maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna al-muflisu. Tahukah kalian siapakah dinamakan orang yang bangkrut? Maka jawab para sahabat, qalu atadruna al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Para sahabat dengan spontan menjawab, orang yang bangkrut menurut pendapat adalah mereka yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai dolar, rupiah, emas kita, dan tidak mempunyai harta benda. Itulah orang-orang bangkrut menurut para sahabat. Lalu jawaban seperti yang dimaksud oleh sahabat ternyata tidak sesuai dengan maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut bangkrut itu ternyata Rasulullah ingin mengajarkan kepada sahabat bukan hanya dalam hal ekonomi saja, bukan hanya dalam hal keduniaan saja, melainkan untuk kehidupan, terutama dalam hal agama juga ada matematis, ada hitungan matematis, ada tambahannya, ada perkaliannya, ada pengurangannya, bahkan ada kerugiannya, bahkan sampai terjadi kebangkrutan. Hal ini akan terjadi tentunya kalau ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ini dalam perhitungan di mana seseorang akan lebih berat, akan lebih banyak amal solihnya, atau akan sebaliknya banyak amal buruknya. Hal ini juga sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadisnya yang panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamah bis-shalah was-siyam waz-zakah wa yati qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala ma hada wa safaka dama hada wa daraba hada fa yu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdama alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabda, sungguhnya orang bangkrut, orang merugi, orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan, dari solat, min siyam dari puasa, dari zakat, bahkan dari haji. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, pernah menuduh orang lain, pernah memakan harta orang lain, pernah menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada mereka yang disalahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baiknya ludes, apabila amal baiknya mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang-orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala dari pahala ibadah yang kita lakukan, sebagaimana kita lakukan salat, puasa, haji, sedekah. Itu semua akan menjadi pahala. Tetapi itu semua akan dikonvertir, akan dihitung-hitung lagi. Kenapa? Karena kita mempunyai dosa-dosa sosial kepada sesama manusia. Tadi kita pernah menzalimi orang lain, pernah memfitnah, pernah berburuk sangka, pernah mengambil hartanya, pernah melakukan kejahatan, korupsi, bahkan penuduhan, fitnah dan sebagainya. Hal itu tidak sempat kita selesaikan, maka hati-hati.
hal itu tidak sempat kita lunasi selama hidup kita, maka itu semua akan diperhitungkan. Bahkan tadi disebutkan, bisa jadi kalau dosa kita kepada sesama manusia atau kepada orang lain lebih besar, bisa jadi amal kita itu ludes. Bisa jadi amal kita yang sudah kita lakukan semasa hidup kita habis. Maka itulah yang disebut orang yang merugi. Bahkan itulah yang disebut orang bangkrut dalam agama. Maka kita harus berhati-hati sebagaimana Rasulullah sampaikan lagi dalam hadis berikutnya, "Annal ladzi la yatrubullah fadul ibadi ba'dihim ba'dul hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd." Adapun kezaliman, kejahatan yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya sehingga mereka menyelesaikan urusannya. Ketahuilah oleh kita bersama bahwa kita sebagai manusia memang tidak luput daripada salah dan lupa. Lisan wal khata wan nisan. Tapi kita perlu diingatkan kembali, perlu diulang-ulang. Setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita bahwasanya ada perhitungannya, bahwasanya akan ada timbangannya. Maka dalam hadis lain, man salamal muslimuna min lisani wa yadayhi. Muslim yang selamat itu yaitu yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Kenapa? Karena dua benda ini, lidah ini kecil anggotanya, tetapi faedah maupun madaratnya juga besar. Faedahnya ketika dilakukan, sering digunakan lidah ini atau lisan ini untuk kebaikan-kebaikan, maka akan menjadi wasilah atau penyebab seorang menjadi mulia, akan dapat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika lisan ini tidak dijaga, ya, lisan ini sering mengumbar kejelekan, keburukan, adu domba, bisa jadi lisan ini justru yang akan mengantarkan kepada kita menjadi naudzubillah neraka. Maka kita harus senantiasa introspeksi diri, harus senantiasa mawas diri, harus senantiasa berkaca pada diri sendiri. Sudahkah kita layak untuk berkomentar atau sudahkah kita perbaiki diri sendiri sebelum kita melakukan atau bertingkah hal-hal yang di luar batas, hal-hal yang belum layak kita lakukan. Lebih baik kita memperbaiki diri, introspeksi diri, memperbaiki amal soleh, dan senantiasa berhati-hati atas setiap kelakuan, setiap tindakan kita, setiap ucapan kita, setiap ketikan kita di zaman sekarang. Harus sudah. Sekiranya itu menimbulkan kemudaratan yang banyak, sekiranya itu menimbulkan kegaduhan, maka kita cukup tahan saja. Insya Allah akan lebih aman dan lebih selamat. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua manusia itu dalam kerugian, dalam kegagahan, kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang taat takut kepada Allah, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal-amal saleh, dan saling mengingatkan dan saling mengingatkan kepada kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ويا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين في غزة وفي رفح في كل مكان وفي إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. So sebabnya indah sudah syukur dan salam sholat. Saatnya dikatakan, luruskan, tidak ada lagi yang ngobrol adik-adik, tidak ada yang lari-lari dan bercanda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم
به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وكانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها خولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي معتوب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن محمد رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احنا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اصلح لنا ديننا الذي واسمت أمرنا واصلح دنيانا واغفر ما واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعل هذا بلدا امنا واجنبنا وبني أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.